Perubahan mendadak pada wanita berambut putih membangkitkan perhatian Yan Luotian di sisinya. Dia juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia melihat wanita dingin ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Pemimpin sekte racun, ada apa? Yan Luotian membuka mulutnya dan bertanya setelah beberapa saat ragu. Wanita berambut putih itu mengabaikan pertanyaan Yan Luotian. Mata abu-abunya yang keunguan hanya menatap tajam ke wajah yang telah tersembunyi jauh di dalam ingatannya. Cahaya melintas di matanya. Dia tampak sedang berjuang atas sesuatu. Ini berlanjut cukup lama sebelum riak di matanya perlahan menjadi lebih redup. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan mata abu-abu keunguan itu sekali lagi memulihkan ketidakpedulian mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, matanya tidak mau tetap berada di wajah Xiao Yan. Aku akan menyerahkannya padamu. Wanita berambut putih itu melambaikan tangannya dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Yan Luotian tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa dengan ganas, tenang, aku akan membiarkan dia merasakan kematian yang cepat dengan tanganku. Suaranya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan yang dipenuhi dengan hawa dingin yang padat. Dia segera menoleh, hanya untuk melihat bahwa mata sedingin es wanita berambut putih itu melesat. Merinding kecil segera naik di kulit Yan Luotian saat ditatap dengan cara seperti itu. Hatinya bingung, tetapi wajahnya dengan paksa tersenyum dengan susah payah. Dia tertawa datar, ada apa? Ingat, aku ingin dia hidup. Suara wanita berambut putih itu dipenuhi dengan ketegasan yang dingin. Yan Luotian langsung tercengang saat mendengar ini. Perasaan aneh segera muncul di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan pemimpin sekte racun ini, dia selalu merasa terkejut atas karakter acuh tak acuh dan tanpa emosi pihak lain. Oleh karena itu, dia selalu sangat takut padanya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia benar-benar mendengarnya mengucapkan permintaan seperti itu. Karena pemimpin sekte racun memiliki permintaan seperti itu, tentu saja tidak akan menjadi masalah. Haruskah tentara menyerang setelah kita memulai pertempuran? Jika kita menghancurkan benteng mereka ini, kemungkinan moral pihak lain akan jatuh. Bersamaan dengan itu, para ahli dari Kekaisaran Jiama juga akan memiliki niat untuk mundur. Dengan cara ini, kita juga bisa menyelamatkan banyak masalah. Yan Luotian buru-buru tertawa sementara pikiran ini bertahan di hatinya. Mata wanita berambut putih itu berkedip. Metode ini adalah niat awalnya. Namun, untuk beberapa alasan saat ini dia agak ragu untuk melakukan ini. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukan itu, Kekaisaran Jiama pasti akan menderita luka dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Wanita berambut putih itu mengatupkan gigi peraknya sedikit sementara suaranya berbicara dengan cara dingin, tidak perlu. Kekaisaran Jiama secara alami akan hancur berantakan tanpa kita menyerang selama kita mengalahkan dua orang ini. Wanita berambut putih itu menarik matanya yang sedingin es begitu dia mengatakan ini. Jari-jari kakinya menekan kepala elang dan tubuhnya segera tergantung di langit. Elang besar itu mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang ke samping. Yan Luotian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat wanita berambut putih yang turun dari kepala elang. Apakah dia tidak perlu bekerja lebih keras untuk melakukan apa yang diperintahkan? Sosok cantik wanita berambut putih itu berdiri di udara kosong. Mata ungu keabu-abuannya dengan dingin melirik Medusa saat dia perlahan berkata, "Medusa, menyerah. Saya akan memberikan klan manusia ular Anda tempat yang memuaskan untuk tinggal di masa depan." Bermimpi? Medusa tersenyum mengejek. Bagaimana bisa agak angkuh seperti dia menerima amal semacam ini seperti hadiah? Karena kamu sangat keras kepala, leluhur ini hanya bisa menghancurkan seluruh klan manusia ularmu. Wanita berambut putih itu tidak terganggu. Nada suaranya masih tenang tetapi kata-kata yang dia ucapkan begitu kejam sehingga menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Kamu bisa datang dan mencoba. Ekspresi gelap dan dingin muncul di wajah Medusa. Dia juga sangat marah pada wanita berambut putih ini. Anda adalah pemimpin sekte dari sekte racun.
Xiao Yan, yang berdiri di samping, menyapu matanya ke wanita berambut putih ini sementara dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Sedikit kilatan muncul di mata wanita itu saat mendengar suara Xiao Yan. Dia menurunkan matanya sedikit dan dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" "Kepala aliansi Xiao Yan." Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berbicara dengan senyum samar. Wanita berambut putih itu mengepalkan tangannya yang halus di bawah lengan bajunya ketika dia mendengar nama yang tersembunyi dalam ingatannya. Namun, tidak ada banyak fluktuasi dalam suaranya, biarkan aliansian menyerah. Saya akan menjamin bahwa tidak ada satu orang pun yang akan terluka. Mata Yan Luotian, yang mengikuti di belakang wanita berambut putih itu, menjadi jauh lebih aneh ketika mendengar kata-kata ini. Tidak ada satu orang pun yang akan terluka? Mengapa kata-kata ini memiliki efek mengejek ketika diucapkan dari mulut iblis wanita yang mati rasa karena membunuh orang? Namun, dia tampaknya agak tidak biasa hari ini. Sebuah pikiran melintas di dalam hati Yan Luotian saat matanya tiba-tiba menatap pemuda berjubah hitam itu. Tampaknya pemimpin sekte racun ini menjadi agak tidak biasa ketika melakukan kontak dengan orang ini. Apakah dia naksir orang ini? Jika saya benar-benar menyerah, kemungkinan tidak perlu bagi saya untuk kembali dan bertemu dengan anggota klan saya. Kita bisa melupakan saran bagus pemimpin sekte. Xiao Yan tersenyum tipis. Senyumnya agak mengejek di alam. Tatapannya menyapu wanita berambut putih itu sekali lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, dia tidak memiliki petunjuk jika dia ingin menjelajahi sekitar. Bagaimanapun, saat ini dia tidak diragukan lagi telah mengalami transformasi drastis dalam hal karakter, penampilan, dan citra dibandingkan saat itu. Mata Yan Luotian menjadi dingin saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk menegurnya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya melirik wanita berambut putih di sisinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menelan kata-kata ini. Wanita berambut putih itu segera menghela nafas lembut saat mendengar ini. Sepasang mata abu-abu keunguannya berbalik ke arah Medusa saat dia berbicara dengan suara samar, "Dukunganmu seharusnya dia benar. Karena itu masalahnya, aku akan mengalahkannya dan melihat apakah kamu masih akan begitu keras kepala setelah itu." Kata-kata yang berani. Sepertinya telapak tangan dari terakhir kali tidak memberitahumu bagaimana menahan. Medusa tertawa dingin. Douki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan keras di bawah serangan menakutkan oleh Douki ini. Douki menyebar lebih dari puluhan meter di sekitar wanita berambut putih sebelum tampaknya telah menerima kekuatan tak terlihat dan berhenti bergerak lebih jauh. Sekitar 7 warna Douki yang dengan paksa memasukinya mulai dipisahkan menjadi ketiadaan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yan Luotian tertawa ketika dia melihat bahwa kedua orang itu sudah diam-diam mulai berhadapan satu sama lain. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Xiao Yan. Senyum dingin muncul di mulutnya saat dia berkata, "Berat, saya tidak berharap Anda menghancurkan keterampilan 3 binatang buas dari 3 tetua Mulan. Saya juga tertarik dengan kelincahan teknik Dou Anda. Aku pasti akan mempelajarinya dengan benar setelah menangkapmu." Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat Yan Luotian bergegas. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia buru-buru mundur. Dibandingkan dengan 3 sesepuh Mulan, orang ini tidak diragukan lagi sedikit lebih merepotkan. Bagaimanapun, dia adalah elit sejati Douzong. Kekuatan itu miliknya dan dia bisa bermanuver sesuai keinginannya. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali saat cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di punggung Yan Luotian. Sepasang sayap berwarna emas yang setidaknya berukuran 70 hingga 80 kaki dengan cepat terbentang. Mereka mengepak sedikit dan angin liar bersiul. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam waktu singkat, dia benar-benar muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepakkan sayap angsa besar itu dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Angin kencang merobek udara dan peluit yang menusuk telinga bergema tanpa henti di langit. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan bahwa setiap bagian tubuhnya ditutupi oleh angin dingin yang pekat.
Jantungnya bergerak dan nyala api hijau giok yang ganas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Suhu tempat itu tiba-tiba melonjak mengikuti munculnya nyala api. Cahaya keemasan itu berulang kali berubah menjadi gumpalan api hijau yang dengan cepat menghilang di bawah suhu tinggi ini. Api surgawi? Yan Luotian menghela napas terkejut saat melihat nyala api hijau giok di tubuh Xiao Yan. Tubuhnya maju bukannya mundur. Tangannya membentuk-bentuk pisau saat energi emas cerah melonjak dan dengan keras meretas leher Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dia merasakan angin tajam yang terkandung di pisau tangan Yan Luotian. Tubuhnya juga anehnya melintas kembali. "Kamu ingin melarikan diri?" Yan Luotian tertawa dingin saat melihat sosok Xiao Yan yang menarik diri. Tubuhnya dipelintir menjadi busur yang tidak biasa dan dia segera melangkah maju. Tubuhnya terbang melintasi langit saat dia mengikuti Xiao Yan seperti belatung di tulang tarsal. Yan Luotian, yang dengan cepat mengikuti, menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Kelincahan pihak lain teknik Dou tampaknya sangat misterius. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengikutinya sedekat ini sejak dia mulai berlatih, gerakan 3000 petir. Cahaya perak sekali lagi melintas di bawah kakinya saat bayangan tetap tertinggal di tempat yang sama. Tubuh Xiao Yan tampaknya telah berteleportasi saat dia muncul lebih dari 10 meter. Angin sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tepat saat dia muncul. Yang bisa dilihatnya hanyalah Yan Luotian merentangkan tangannya dengan cara yang rata sementara kakinya sedikit melengkung ke belakang. Dia tampak seolah-olah dia adalah burung terbang besar saat terbang melintasi langit dan sekali lagi menyusul Xiao Yan dengan cara yang tidak biasa. "Hehe, bocah. Kelincahanmu memang cukup bagus. Anda dapat membandingkan dengan teknik terbang angsa, sekte angsa emas saya. Jika saya bisa mendapatkan dan mempraktikkannya, kecepatan saya pasti akan jauh melebihi elit Do Uzong biasa." Yan Luotian tertawa dengan cara yang menyeramkan. Wajahnya memiliki keserakahan yang tidak bisa dia sembunyikan. Jelas kelincahan yang ditampilkan Xiao Yan telah menggerakkan hatinya yang serakah. "Mengapa? Apakah kamu sudah berhenti berlari?" Yan Luotian mengangkat alisnya saat melihat Xiao Yan benar-benar berhenti terbang setelah tertangkap. Cahaya emas di tangan Yan Luotian tumbuh lebih padat, dan kekuatan tajam mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. Yan Luotian tiba-tiba mengepakkan sayap angsa di punggungnya dan tubuhnya muncul di tempat yang kurang dari 1 meter dari Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Dia mengeluarkan senyum gelap saat pisau tangan, yang terbungkus cahaya keemasan, dengan kejam meretas lengan Xiao Yan. Bilah cahaya keemasan memotong langit. Namun, sebelum dengan kejam memotong lengan Xiao Yan, senyum dingin terangkat di wajah yang terakhir. Segel tangan, yang dipertahankan untuk waktu yang lama di tangannya, tiba-tiba didorong ke depan. Segera, itu dengan mudah bertabrakan dengan dada Yan Luotian. Segel gunung terbuka.